Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama maju untuk menggerakkan Jombang bebas dari stunting. Pada pagi hari ini saya tadi itu berangkat jam 7, terus muter dari Alfamart sampai sini jam 7.45. Saya tunggu gak ada panggilan, akhirnya saya datang sendiri jam 8 ke sini. Alhamdulillah, rupanya penggerak PKK di Jombang itu semangat seperti ini. Kalau saya di kecamatan juga luar biasa, alhamdulillah gerakannya mulai dari Mojagung, Jogoroto, Musikan, yang pernah saya datang ke sana ke Samben, ada yang dari Samben. Alhamdulillah itu ya briefing gitu kalau salah. Berita Jogoroto ya, yang dari Mojagung ya kan, ini Mojagung yang kemarin ketemu di PLKB ya, PLKB. Itu kita berproses dan perjuangan kita nanti jangan sampai berhenti sampai di situ. Kami nggak ingin khususnya di Kementerian Agama atau di Kabupaten Jombang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jombang, anak Jombang ini harus kandung menikah di bawah umur, juga harus kandung nanti anaknya nangis, ibu elok nangis. Kalau ibu nangis, bapaknya mau nangis bisa. Terus malu piye, ini terjadi. Pada saat saya dinas di Sumambito itu menemukan salah satu calon pengantin, bukan calon yang sudah pengantin, usia 16 tahun, anaknya 2, cerai, sing lanang kerja nggih boto. Nah, itu saya pakai duta pernikahan ini. Orang sekarang itu negatif, tekno itu kan enggak, ya apa kan begitu kan ya. Nah itu saya ajak kemana-mana. Nah ini anaknya pindah kemana saya nggak tahu sekarang, karena saya pindah ke Mojagung. Pada saat di Sumambito dulu, dia saya ajak kemana-mana, biar cerita sendiri, iki loh hasilnya pernikahan ini. Saya ajak pembinaan, kemudian pelatihan kerja, saya masukkan BLK. Sekarang dia itu pada saat terakhir saya di Sumambito, dia jualan es boba itu warna-warni itu yang di pinggir jalan. Nah, dia jualan itu dan dia sampai sekarang nggak mau nikah pada saat itu. Terus saya tinggal pindah ke Samben, saya kehilangan jejak. Ya semoga saja mau nikah lagi gitu. Karena sudah dewasa. Kalau dulu tahun 2000 berapa saya di Sumambito, 2016 dia usia 16 tahun. Nah, kalau sekarang kan sudah cukup gitu, untuk nikah lagi walaupun sudah punya anak 2. Nah ini harapan kami dan jenengan semuanya yang di desa itu kan yang tahu, sekarang tarunanya, anak-anak mudanya juga tahu, tapi masing-masing desa itu pasti ada beda apa namanya, beda budayanya, ya beda tradisinya. Makanya jangan menyerah, tetap kita jangan sampai di desa kita itu ada pernikahan. Saya juga pernah di Musikan, wah perjuangan Musikan tambah luar biasa, nanti aja ceritanya. Oke, pada hari ini saya di Dapur memberikan materi PUP. PUP ini sebelumnya sudah lama, sekarang sudah nggak PUP lagi. Sebelumnya sudah tinggal lagi ya, sudah nggak PUP lagi. Sebagai upaya preventif cegah stunting. Ya, jangan tahu, jangan programnya Presiden Prabowo sekarang adalah salah satunya untuk mencegah stunting adalah makan bergizi. Adalah yang pikir, tapi di desa jangan kan di demo. Jangan ikut demo ya. Itu salah satu upaya untuk jenengan berjuang. Saya yakin tidak ada orang atas, paling atas yang penguasa negara kita sampai memikirkan gadukannya oleh Dewi. Gitu,
Cuma prosesnya yang jelas mungkin banyak masyarakat kan, cuma kan prosesnya harus juga nonton nih. Tapi kalau tidak nonton saya yakin seperti apa PKH tiga itu mas, gitu. Nah, kalau seperti itu kan nyata ya wes itu dimakan bersama. Adil tidak berarti sama. Makanan emosian sampai kudu beda. Apalagi mau jagung, apalagi bang, biar dilihat dari situasi yang ada. Ini salah satu tujuannya adalah mencegah stunting itu. Baik di Papua makannya juga sama pakai ompreng, nggak usah pakai bungkus kan begitu kan? Ini sudah menyamaratakan hasil produk yang ada di kecamatan masing-masing. Itu salah satu. Jenengan mendukung malah dicemooh gitu. Tapi tenang, yang penting masyarakat, yang penting anak-anak makan. Itu salah satunya adalah mencegah stunting. Zaman jenengan sepuh dulu, muda dulu ya. Sekarang sepuh dulu. Jenengan jadi anak dulu, saya dulu ya, saya merasakan. Saya dulu jadi anak. Bapak itu mesti makannya sih sehat. Anaknya galak, kan begitu kan? Ojo, itu bapak mau dia nganut kan gitu ya. Nganut kita akhirnya kok ya jadi seperti ini gitu. Tapi sekarang kan dibalik. Bapaknya galak, ojo juga anaknya kan begitu. Ini zamannya sudah kebalikan. Dan ini kita harus sama-sama sadar bahwa zaman ini tidak selamanya sama. Pasti ada perubahan. Kehidupan juga begitu. Kalau besok bujuku makan ini, saya ingin makan ini harus diubah. Jangan merong, esok bisa. Ya, akhirnya bujurnya apa? Marung, gitu. Dia harus bisa. Tapi otaknya laki-laki dengan perempuan beda. Kalau perempuan kan kalau sudah ditulis, itu paling sak buku itu gak ngotot. Karena apa? Besok masak opo, iwak opo itu sudah di sini. Makanya kadang-kadang kita mikir tak langsung bujuku bundeli kok mikir. Gak ngotot wong lanang itu. Mikir seperti itu gak ngotot. Uang 10.000 bisa tuku kacang, bisa tuku tempe, bisa tuku tahu gitu. Itu nutut. Coba orang mulai rokok situ benar. Tapi semua itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita harus menyadari, salah satunya suami istri itu menyadari pasangannya. Momen itu pandangannya melebar, gitu. Kalau laki-laki itu pandangannya lurus, pasti sehingga geger. Jadi kalau nggak menyadari itu tukaran terus. Pandangan perempuan itu melebar. Buktinya apa? Jenengan ke pasar boleh gula oleh apa itu? oleh tempe kan gitu kan? Karena melebar gitu, pandangannya melebar. Gak fokus ke satu. Coba jenengan suami jenengan, Pak, tukang tabungan biji. Mulai oleh tabungan biji. Karena pandangannya lurus, gak tolak-tolak. Kita harus saling menyadari. Naik mobil juga begitu, berdua sama suami istri. Saya nyetir suami. Kalau di tujuan kita hotel Victory, di saya kata apa sih? Di saya nggak ketok. Karena pandangannya laki-laki lurus, pandangannya perempuan gak nyampe. Sepeda ini pandangannya perempuan. Makanya harus saling menyadari. Sing wasno garut tapi nyampe iki wong itu. Makanya nek ana wong lanang kayak saya lanang. Nek wong lanang sampe kuring-kuring dilino wedok lagi berarti perlu dibina. Nek gak dibina ya dibina. Dikandani Bu. Ya, pandangan kita itu sudah berbeda.
sampai dulu saya nyampe. Makanya aku terus biasa, sudah biasa, karena itu sudah takdir, nggak bisa dirubah. Mana dikonceng ngewek, ada di lebay itu sudah berbeda. Disampaikan kepada pasangan, sebenarnya pasangannya nggak ngerti. Akhirnya itu kan milih pegatan, kali pegatan saya itu enak, ya enak. Sing lanang gak nurut restoran cerai, iya kan? Betul, saya macam ngurus itu lebih cepat tanpa harus ke KUA. Kalau dulu kan ke KUA dulu, terus jalur PA. Sekarang enggak, teko omah, mari geger gini, gara-gara peniti, nang PA kan. Loh, 1 bulan 3 minggu surat cerai turun, kayak masalah. Sing lanang kaget. Sekarang banyak seperti itu. Makanya nikah kapan, cerai kapan, nikah gratis, kalau nikah bayar. Jadi kalau sama nikahnya di kantor gratis, kalau nikahnya di rumah kemudian harus transfer ke kas negara 600. Itu tok. Nek kalau 1 juta pun urusan sampean. Yang penting KUA, Kementerian Agama tidak menerima uang sama sekali. Dan kalau nikah kan di rumah sampean jangan disaloni. Ya, ojo kan disaloni. Nek berkat. Kan pantes mari ini karena harus mudah ganti kanoli berkat ya. Kalau kadang-kadang juga saya sama itu langsung nyaman dong jadi tidak jangan-jangan. Oke. Landasan teologi dan regulasi ini sudah ada. Tinjauan syariat Islam dan aturan-aturan perundangan dalam mengikhtiarkan terbentuknya keturunan yang sehat lahir dan batin. Ini sudah ada dalam Islam, sudah ada. Nah, gurung wayahe usia 16 kan gurung mah munggo pencet itu aja. Kenapa itu keberangan kira masih antara lebih dan kecut. Itu enak-enak ini. Betul itu. Kemampu. Itu enak-enak ya. Itu betul-betul harus diperhatikan. Dan kalau itu sudah lengket, hancur sudah kehidupan sama. Karena Pak remaja usia itu masih bisa memikirkan enak gak enak, terus bandel-bandelan. Orang nurut kok, bener. Tapi saya pusing-pusing hadir gini ya, saya ngambil Saya punya 2 kelompok anak PAM. Ini saya bina setiap 1 bulan sekali, hari Sabtu dan hari Minggu. 2 kelompok ini 1 bulan sekali saya ketemu. Sebetulnya anak PAM itu gak pinter, tapi pinter. Gak punya agama dan dia hafal Al-Quran. Apa menjus apa? Banyak yang hafal itu. Sing gampang, kayak semua tahu. Dia itu pilih apa? 1, kurangnya perhatian orang tuanya bodoh, tapi dewi-dewi. Akhirnya dia mencari kehidupan lain. Mencari kehidupan lain yang dia inginkan. Banyak kan anak remaja sekarang dia itu enggak kehidupannya pengennya seperti ini, tapi orang tuanya galau. Banyak KUA, Kementerian Agama turun mulai dari anak lahir sampai meninggal dunia. Itu hadir di situ. Ngeranut mayit ya. Kementerian Agama mulai lahir dikandani, diadani, jadi Kementerian Agama. Itu hadir di situ. Sampai dia belum nikah, itu kita turun di sekolah, namanya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Kandani ojo rabi di CTM. Itu BRUS. Pernah dengar ya BRUS ya? Itu di sekolah-sekolah. Habis terus kita turun ke remaja, namanya BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Saya siap nikah, siap, burung wayai daftar.
Guru daftar tapi wis siap nikah itu belum. Kita di PBNU, kemudian di Karang Taruna, di mahasiswa itu belum. Setelah itu naik lagi, sing wis daftar nikah, wis terus tanggal nikah, jangan rabi, wis daftar itu namanya bimbingan perkawinan. Habis bimbing, kita cari sing mari nikah usianya 5 tahun sampai 10 tahun, kita kumpulkan keluarga sakinah, kita turun di situ. 10 tahun ke atas, kita turun di situ majelis taklim sampai meninggal dibungkus dibreges. Banyak kami Unairi, Bu Kolek, itu atasannya kepala kawah, istrinya kepala kawah, itu hadir di situ. Jenengan kita semuanya penyuluh itu nggak jarang sekali merem, kerjanya 24 jam. Jangan tanyakan, juga mulai jam 4 sore mari ceklok ini lama. Habis maghrib ini majelis taklim, satu hari majelis taklim ping telu. Bayangkan mari maghrib, mari isya, mari subuh, nggak dibutuhkan lagi. Gitu. Penyuluh yang negeri di Kabupaten Jawa itu tinggal 6. Lainnya P3K berapa? 96 P3K. Luar biasa saya dapat teman itu. Akhirnya enjoy. Itu sak kabupaten turun semuanya. Kemarin pendataan masjid, yang masjidnya tidak harus datang lewat pusat Timpenais, itu gerak semuanya. Wakaf juga gerak semuanya. Nah ini kami juga punya program, sudah jalan stunting ini. Alhamdulillah kita sudah bentuk pengurusnya. Nanti ada apa sih? Apa itu untuk program kita ke stunting di Kabupaten Jombang. Tapi sudah berjalan 3 tahun. Baru saya sampaikan sekarang. Next. Ini untuk keturunan atau stunting ini sudah terdata pada hadis, pada Al-Quran, sudah ada di situ. Jadi Kanjeng Nabi dulu itu membuat hadis, terus kemudian Al-Quran itu sudah tertanam di situ, tinggal kita menguraikan. Tapi kita nggak paham. Akhirnya apa? Generasi muda, terus anak wedok terus ketok seger lulus SD dirapin lagi, gila dirapin lagi. Akhirnya sing dikiranya orang tua nek wis mari ngerapen bebas dia, tambah masalah, dia nggak tahu ya, itu pikirannya. Tapi sekarang insya Allah enggak. Anak dicoba nambah gue rapi bang, tidak harus pilih musak kamu, aku yang rapi. Kan gitu kan, orang tua dibanding awakmu, aku yang rapi, lain bapak rapi. Ada yang gitu bu, ada yang gitu. Insya Allah tidak. Ada ya, ada. Saya kan ngumpat itu. Di kecamatan, di Jombang ya, saya nggak lupa kecamatannya. Itu rata-rata kita mendengarkan laki-laki beristri lebih dari 1 ya. Tapi ini ada di Jombang. Saya pernah datangi istri bersuamikan 2. Ada kan? Ada di mana? Di Jombang, salah satu kecamatan. Ini nega penyuluh karo. Terus kemudian di Jombang juga ada kumpulannya orang-orang HIV/AIDS itu, sing bencong-bencong itu, nah, itu juga ada kumpulannya, kemudian buat kue, terus kuenya sama juga membeli itu ada. Dan saya, binaan saya itu mulai saya di Suwambito, Kesamben, Lusian, Jogoroto, Peterongan, sekarang Mejagung. Itu jumlah rondo itu saya tahu. Karena apa? Setiap tanggal 2, tanggal 3
kita dapat surat cinta dari pengadilan agama setiap bulan. Paling lama tanggal 4 wis kita terima surat cintanya. Rondo mungkin tak ini. Dan saya tahu nama-namanya, alamatnya dulu. Makanya saya kumpulkan jadi klub grup WA. Saya khawatir Rondo saya ikut nom. Kalau harus kadung jalan yang salah, bahaya. Kita kumpulkan, kita kerja bersama dengan dinas perindustrian, tenaga kerjaan, enaknya diapa. Akhirnya saya punya pikiran, kira-kira tadi kayak pelatihan kayak kopi, kopi pangkat atau jagung. Itu sudah nggak ada buat jagung, kopi pangkat, ganti saat di kopi tubruk. Ya, itu membuat kopi kita datangkan tutor, kemudian dia bagus. Kalau nggak salah jumlahnya 17 yang dapat gilingan kopi itu 15. Jadi kita ajari. Terus kemudian kelompok satunya saya kumpulkan itu dikasih bibit ikan. Ada 3 kelompok saya kumpulkan, single mentor. Terus yang kelompok ketiga itu dikasih ayam, disuruh ternak ayam. Doa makan nggak kelihatan, gitu. Jadi dia berpikirnya biar posisi nggak berpikir apa ya, berpikir boleh dulu apa enaknya cepet kan. Sekarang pikirannya instan semuanya. Anak muda sekarang kan gitu. Anak muda itu pikirannya kebalikannya. Awan digawe ini digawe awan. Nek awan digawe dulu, ini digawe mulai itu. Nah ini kalau saya habis pulang majelis taklim dari sampai terus ada remisi di Tebelang itu lewat jalan Gus Dur itu sinare nonton. Masya Allah, kok gak ono betul buku terus kemudian bisa masuk baca sendiri kan enak tuh. Oh ya, Masya Allah, saya diomong ya seperti itu. Saya juga duduk di situ, oh ini ya saya diomong. Kan saya ingin tahu, saya ingin anak-anak itu diomong anak itu sebagai kelompok nanti generasi yang berkualitas kan bisa sebetulnya. Tinggal kepedulian kita saja. Di desa saya itu ingin mengumpulkan anak-anak muda, tapi waktu nih kadang-kadang. Karena waktu saya kan keluar desa saya sendiri gitu. Jadi keluar area. Ingin mengumpulkan, tapi saya buatkan gazebo depan saya itu free wifi, silakan. Ngumpul sopo, silakan di situ. Saya sediakan kopi juga. Itu berjalan hanya 6 bulan, habis itu buyar diri. Itu maksud saya habis kumpul dulu kan arahnya nanti enak. Arahnya enak, kemudian dia kasih arahan, terus kemudian dikasih pembinaan, dikasih kerjaan, kan nanti dia itu bisa berkembang. Seperti masjid sekarang kan sepi loh. Masjid musola kan sepi. Anak sekarang itu jarang sekali mau ke masjid dan musola. Gak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu turun sampai ke masjid, sarung dicancang sampai kancangnya di kami tradisi, terus dikageni mulai badan sarung kan gitu dulu. Tapi sekarang nggak bisa. Dan saya pingin buat percontohan, mau jagung saya coba percontohan. Itu masjid yang ramah remaja. Disiapkan kopi, disiapkan free wifi, hari itu cak seneng. Gue nek wis seneng nduk kuno, nek wis ketok nduk masjid, ketok adat dia ikut. Itu sudah saya berikan, tak bayaran nih Pak. Lumayan kan 150 ya, tak ulang 1 second kayak masjid kan, kayak wifi kan tak bisa. Nah, rupanya sekarang nggak dipakai remaja, dipakai apa orang-orang Gojek gitu loh. Gojek dulu ambil wifi atau ala-ala gitu. Saya pikir itu remaja yang masuk ke situ. Ya kalau jenengan nanti dekat musola, dekat masjid, nek ono arek cilik nang musola masjid, ojo digurang. Wis jangan biasa belajar. Wis sinau musola iki.
buka wifi musola, gelendang-gelendangan biarkan. Pertama gelendang-gelendangan, suwe-suwe nanti iya musola, dia akan berpikir gitu. Remaja sekarang, anak sekarang seperti itu, Bu. Gak usah diseneni, gak usah dibentak, dirangkul, diajak, diberi contoh. Anak saya satu, kelahiran 99, alhamdulillah sampai sekarang nggak mau nikah. Itu memang tujuan saya. Alhamdulillah nggak mau nikah. Tak kenal langsung, kue kaget. Dia itu kena, ya, ayo Pak Rono, ya bayar dia. Ayo, lagi itu tuh Pak, ayo mantai, ayo. Dia kalau sudah tua baru. Memang briefing saya begitu. Nek awak nulis puas dengan remajamu baru. Itu tanaman saya sudah SMA 2 waktu di SMA 2 itu. Dan memang wedi ambek arep itu isi niru ibu ubah niru bapak ibu. Maju mas. Batasnya pernikahan yang ideal menurut undang-undang perkawinan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu 19 tahun. Laki-laki perempuan sama 19 tahun. Dulu undang-undang perkawinan 21 dengan 25 mateng. Itu mateng teman. Undang perkawinan. Tapi sekarang disamakan semuanya 19 tahun karena terlalu banyaknya yang menikah di bawah umur. Apakah sebelum 19 boleh nikah? Boleh. Tapi harus izin orang, harus izin ke pengadilan, sidang. Boleh. Saya di Smobita dulu pernah nikah nanduk dari Allah, nikah kantor. Sing ketemu pakai, lalu saya nikahkan keluar, sing lanang langsung tak pegat kau. Keluar dari Allah ini langsung ngomong tak pegat. Pak mungkin saya panggil informasinya apa sih? Terus diceritakan. Rupanya perempuan tadi itu 7 orang yang kerja. Arek itu di Glombono terus diundi. Sing metu arek sing nikah tadi. Padahal sing nikah tadi mek berbuat 1 kali, 3 on rabi. Sing berbuat sampai 10 kali gak betul nomornya. Selamat kan? Akhirnya yang bisa kena dikon rabi, akhirnya langsung tak pegat itu aja. Itu sudah hamil 4 bulan. Nah, kalau saya anak hamil, bapak tak mau nikah tak ulangi. Ayo Pak, tak ulangi nikah. Sing nikah aslinya itu sing gede. Orang tua atau peluru? Orang tua palingnya ya. Jangan lele peluru sing nikah peluru salah. Peluru nyatet kayak sudah nikah. Gara saat ini walinya panjang-panjang. Akhirnya pun Pak, kalau wakil mawon pasar, kok enak temen. Ya ini gak wakil loh nikah. Gitu. Sekarang jiran ulangi. Kalau jiran punya anak perempuan, bapaknya diulangi caranya nikah. Ulangi dari kawan. Dan saya tulis Arabnya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Jermannya apa, bahasa Indonesia. Enak dinikahkan orang tua daripada Terus menurut ideal pemerintah itu adalah 21 tahun. Itu karena sudah matang. Apa itu? Kandungannya sudah matang. Nah, harus matang siap menerima apapun, siap jadi anaknya nggak sampai stunting. Kalau di bawah ini 19 itu kadang-kadang ada yang stunting. 19 itu ya ada. Makanya pengen lebih matang lagi di atas itu.
dan harus kebelet Pak ya oh. Usia 19 tanpa harus ke pengadilan agama, cukup izin orang tua. Ya mesti Pak izin orang bukan, maksudnya itu buat surat izin orang tua, itu ada formatnya. Kan orang tua sekarang nggak seperti dulu. Kalau anak itu jaluk lagi, gitu, omai sing lanang itu, kemudian dia itu bagaimana kehidupannya di desanya, sampai orang bilang, oh, ojo diri kan sampai seperti itu dulu. Tapi sekarang kan enggak, sampai nggak ngerti. Omai desa ini nggak ngerti. Sekarang itu gitu. Asal usul mantune enggak, itu banyak orang tua sekarang. Karena Pak kurang pedulinya antara orang tua dan anak. Tidak ada match antara anak dan orang tua. Makanya di SMA di bus itu mesti saya tanamkan mengenal diri. Setelah mengenal diri, mengelola diri terus baru menjadi keluarga yang menjadi remaja yang sehat, menjadi remaja yang keren Quran. Jadi itu kita tanamkan pada anak-anak SMA atau SMK atau aliyah, itu biar dia itu mengenal orang tua sebelum dia mengenal orang lain. Karena mungkin jadi polisi tapi bapakmu pengusaha, kan beda. Itu saya ngomong bapakmu mau ngomong ibu. Nek sampai itu cita-cita saya seperti ini, nanti orang tua siap apa enggak? Anaknya pengen jadi dokter, bapaknya gak ada duit, ya gak jadi. Gitu. Itu harus dikonsultasikan. Dan sekarang kan begitu, karpe wong tua, karpe anak beda. Merah bidok, wong tua ngikuti anak, tapi karpe artinya anak angel. Nih, makanya jadi kalau sudah punya anak remaja, diganti rangkulan dulu, dirangkul, perhatian, omongannya diperhatikan. Kayaknya doa main kutu, tapi doa jempol luar biasa, ya lah. Itu tiga kelintingan. Nanggile, mereka nggak sampai cek, bener apa orang. Gak usah ngekos pokoknya ketok, oh ya wis bener. Itu aja kejujuran. Nah, nggak seperti itu, jangan akan dibodohi anak. Jadi anak saya itu, tapinya saya lihat terus biasa. Yo, nanti iklim ini. Jadi bisnisnya dia itu dotanya Polri. Dinasnya di Kupang, habis itu dia gak kuat pulang. Terus dia bisnis kirim udang, kirim telur. Nanti hanya HP, dia kerjanya apa? Tingginya 183. Bapaknya kan pokoknya dulu dari polisi itu sekitar dilanggar tembak. Itu ya. Dari usia menurut Undang-Undang Perkawinan 19, menurut pemerintah 21 tahun. Lanjut Mas. Kerentanan keluarga pernikahan dini, menganalisis faktor resiko yang memicu lahirnya balita stunting akibat pernikahan usia anak di bawah kesiapan komprehensif. Bapak Ibu, jenengan saya rata-rata pada saat bimbing sudah daftar nikah itu mesti saya tanya, itu usianya berapa? 19 Pak, lanangnya 19 Pak. Nah iso enggak? Nah iso ditunda dulu untuk punya anak. Itu saya datangi ya pada saat bimbing. Nanti ini gak usah didadekno dhisik lah, nanti 2 tahun lagi saja baru didadek. Sampai sekarang fokus, makanya saya fokuskan di bimbing, saya fokuskan sampai itu sekarang fokusnya gak usah buat anak dhisik, karena sekarang sistemnya kan begini, mari nikah mulai nang tua, mulai nang orang tua, gitu. Sedina rong dino gak apa-apa, saulan 3 bulan gak apa-apa. Oleh 4 bulan, ya ini mulai ketok. Kuping ini mulai kroso. Geremenge para tuwa, geremenge wong tuwa iki mulai kroso. Ngare ojo Bro, Mas, Mbak, nek mari nikah sampe niku lepas dari orang tua, dari orang
2. Golek lo di perumahan itu yang angsurannya 999.000 itu ya 1 bulannya 1 juta, lepas dari orang tua. Nek gak ono kos, nek gak ono kontrak. Ojo menang nang tua, ojo menang nang wong moro wong nek sampean. Lah niku aja jange wong tua semua mulai rene. Paling suwe petang bulan. Mulai iso pegatan. Karena apa? Masalah perceraian itu terjadi tidak dari orang jauh, orang terdekat kita, wong tua, moro tua, adik, kakak, paman. Itu makanya lepas bokos, kontrak, 999 ya, kan enak sudah, wes wong loro itu yang paling terjadi. Terus dia baru pecah, iya. Karena apa? Sampai di salah satu tempat yang ada di situ, orang tua atau orang tua paling enak didorong dino. Oh, bojomu sampai wis meletek belum tangi-tangi. Coba sampai kalau gak kemarin stroke nanti lepas dari orang tua. Nanti orang tua akan melihat, oh anakku iku ya ngangsur di rumah, terus aku wis ngangsur 2 tahun diangsur orang tua, 2 tahun diangsur wong tua. Alhamdulillah bahagia. Lepas, jangan kumpul wong. Nek sampean masih bersatu dengan orang tua, makan sama makan dengan orang tua, itu menghambat rezekimu. Bener. Kayak virus manus akeh, ibu harus ngambil. Kayak pret. Bener orang tua itu. Kayaknya sendiri pengalaman. Lanjut tas. Seperti itu. Jadi masalah-masalah remaja yang mau nikah itu masalah wakil. Daftar nikah itu masalah, daftar nikah bodoh, kudu madan. Mari daftar nikah, terus kemudian menentukan hadiahnya. Itu yang masalah. Itu belakang kamu, itu belakang ibumu ya. Tuh. Untuk masalah mana? Masalah yang kedua Pak, pesen terop. Warna-warna ini terop, gak ono, gak oleh terop ya loh. Akhirnya oleh terop mungkin kecamatan Liyo, regani lah. Mari dulu masalah mana? Masalah mana? Mari hari H, akad nikah, buyar, dihitung amplopnya. Amplopnya dihitung oleh 50 juta, kernik-kernik kabeh entek 100 juta. Min 50 juta. Nah, mari tukaran mana? Masalah. Mas, supaya sama enggak banyak masalah, dekat-dekatlah dengan pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dengan pegadaian. Ada nomor saya yang dipikir itu enak itu. Dari saya anak pang itu saya, tujuan juga apa? Tujuan saya hanya 2 Pak. Apa? Hidup bahagia, mati masuk surga. Sama sih gak kepingin. Aku ya kepingin itu. Hidup bahagia, mati masuk surga. Nah, terus ibadahmu kapan? Terus saya tanya satu-satu, puasa. Kalau puasa Ramadan itu dia puasa. Kalau di Alfamart ada anak Vespa itu, dan punya berapa sewu, sekian sewu. Itu positif yang saya pegang, tapi yang saya pegang di kelompok tadi, yang lainnya tidak tahu. Itu ke rumah saya habis maghrib, bobes pawang arif itu, tanya rumahnya Pak Sapi mana? Kalau nasi dibeli, orang-orang sekitar itu wedi, khawatir Pak Sapi itu didobrak. Terus akhirnya kok bilang saya habis ngimai masjid, dari masjid pulang, loh, masya Allah langsung tak ada pulang. Enak dia kandan-kandanannya arah itu enak, gak kandan-kandanannya arah remaja sekarang itu pinter gak pinter, bodoh gak bodoh, pakai kandannya mau beli kuah ya, tapi nek kandannya arah itu apa manut. Oke, kita lanjut. Faktor kerentanan keluarga baru ini yang paling ketidaksiapan pola asuh dan gizi. Kurang pemahaman
menyusui, atasi, dan menu bergizi seimbang. Ini rata-rata yang menyebabkan stunting kan ini, ketidaksiapan pola asuh dan ibu tadi. Jadi kalau usianya 19 tahun, susunya kan belum seger kan, belum dikatakan susu etawa, masih susu kambing biasa. Tapi kalau sudah usianya 21 tahun, itu etawa teman-teman. Ngomong itu seger. Seperti jenengan kalau panas-panas dari sini sepeda panas atau omah ono es gitu kan seger seperti itu. Itu kalau pola asuhnya benar sesuai dengan standar gizinya. Dan orang tua ibu hamil itu biasa tapi kan ditunjukkan ya. Ini mami tiba supaya apa nanti subur janinnya ada. Apalagi kader-kader sekarang masya Allah. Karena saya di daerah saya itu kadernya luar biasa sampai turun ke bawah-bawah. Doa pegawainya wakil uji goni jente. Nanggirnya sedikit nah dipikir ini loh jika ide pino padahal doa yang pegawainya bapak yang rompok anak yang guru di masakno gitu itu luar biasa. Kalau seperti ini, orang-orang seperti ini relawan yang perlu dikasih penghargaan yang lebih tinggi. Napa jenenge penghargaannya? Nah, reward napa jenenge? Napa? Kalau itu ada Kalpataru, ada relawan PKK yang kandidat itu, nah itu perlu diajukan. Ini nggak ada kan seperti itu. Sampai nanggene guru roh, Allah. Masih ada orang Indonesia seperti itu, masih ada, itu pedulinya luar biasa. Tapi sehingga kan orang nggak melihat relawannya beliau ini loh, nggak melihat. Sing ngotot ini orang terbuka, akhirnya salah kabeh. Nggak melihat bahwa anak muda juga, anak muda sekarang kan nggak begini. Ayo begini. Kira sholat saja sudah begini dia. Padahal sholat itu harusnya tuh untuk gitu betul. Ibu-ibu, bapak-bapak nek sholat itu juga berbeda. Bener, sholat ibu-ibu bapak-bapak berbeda. Nek wong lanang masuk tua aja kepingin. Nek wong wedok ala-ala wis. Buktinya apa pada saat sholat? Jenengan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terus dikir loh. La ilaha illallah. Ibu-ibu yang ngomong dikir ya loh. La ilaha illallah. Gini lah, ibu-ibu itu mesti gini, moh. Tapi nek bapak masih usia 80, la ilaha illallah, gila kali. Tuh kene masjid itu salah. Satu itu wong lanang mesti la ilaha, gak mungkin la ilaha mesti gini. Iki wong lanang. Nek wong wedok moh. Wis salah, ditinggal bojone mati wis moh. Ora wis ngenes aku saja. Ini ibu-ibu tak was pikir ya Allah ngene ya. Itu sudah ada garis, sudah ada apa itu? Wong lanang itu kan kadung seneng wedok dikejar sampai dapat. Makanya aku gak seneng dengan wong lanang. Yang kedua, halo? Halo? Saya lagi jelaskan, Bu. Jangan kalau besar itu gini ya. Coba dengan gerakan. Kalau besar, kecil, panjang, pendek. Gitu? Pendek kan? Nah, ayo coba. Besar, kecil, panjang, pendek. Kalau panjang itu apa? Ular. Kalau pendek itu apa? Cacing. Kalau besar itu gajah. Kalau kecil itu bisa gini. Ini bahan TK, kamu nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk. Ular itu panjang.
Cacing itu pendek. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Apa gitu? Ular itu panjang. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Cacing itu pendek. Sampai. Nah, ya satu kali lagi. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Cacing itu pendek. Ular itu saya ini jualin, ular itu pendek, cacing itu panjang, gajah itu tinggi, semut itu gajah itu coba, gajah itu semut itu ular itu cacing itu boleh lagi. Kerentanan ekonomi dan penghasilan rata-rata 30%. Ini survei membuktikan ini. Ini survei saya. Pekerjaan belum mapan menghambat pembelian panganan sehat. Masuk nih. Ada nomor saya ini. Jadi kait kerja, wis wani ngelamar. Nyambut gawe bayaran 800 sak bulan ngelamar aja itu. Wong tuane yo temenan. Mari 800 mari nikah di PHK. Gitu, ada kan banyak tuh. Karena apa? Pikiran remaja sekarang itu seneng-seneng tahu, nggak mikir ke depannya. Makanya terus kita turun di remaja usia sekolah itu step by step. Sampai melakukan perbuatan salah, dampaknya apa? Segi positifnya apa? Negatifnya apa? Berpikirnya itu. Ini meh, gak atuh oleh bapak, ibu ini. Makanya sekarang kita melakukan apapun berpikir dulu, apa positif, apa negatif, perlu. Biar apa? Kita itu bisa menahan apa yang kita lakukan. Banyak anak sekarang itu gaya pikirannya itu pingin bahagia, pingin instan, akhirnya salah laku nih. Nah ini gunung terus salah banyak yang seperti itu. Makanya saya lihat jalan aku berangkat mau ngaji di Masjid Salim itu jenenge malam Jumat Kliwon sampai malam Jumat lagi. Aku liwat narpe main di Grandor Musoni. Dinampingin loh, ada suratnya. Saya kalau baca surat itu, saya membaca maka setiap sholat, habis sholat 7 kali. Nah, saya muasal doyol itu berhadir. Itu. Ya itu sing ngingoni. Banyak kan sekarang anak remaja moro-moro sugih tetep. Hari itu gak kerja tuh moro-moro sugih gitu. Tapi gak lama, kemarin itu mulai. Dia kan, Mbak Mas, remaja-remaja jangan instan. Keahlianmu dicari. Keahlian apa? Itu kamu lakukan. Lebih baik titik tapi barokah dibanding akeh tapi gak. Saya juga awalnya kredit. Saya ditambah dulu itu ngajar dengan 1922 itu ngajar dengan ditambah. Kemarin musuh ini kredit itu lah pasar terongan. Jilbab Montean, tahu nggih dulu? Iya. Oh, poin kudung, apa terang bulan malam siang malam gitu. Itu kudung-kudung itu piring apa itu saya kredit 92.
Karena di Mojokerto itu saya masuk ke Jombang 91. Anaknya ayah saya ini 7 laki-laki semuanya, lanang kabeh. Jadi mulai dari SD SMP itu mesti dididik mari sekolah nyambut gawe. Arep itu pas ketung dino. Jadi kalau Senin mari sekolah itu bengkel sepeda motor, Selesane bengkel mobil. Ya keluarganya memang, keluarga bapak saya itu memang baik seperti itu. Kemudian hari Rabunya gelintir rokok, gaya rokok dulu. Ya rokok sebelah bawahnya over itu saya dulu dicengkeh sama sausnya di situ. Disadur, gaya rokok gitu. Kemudian Kamisnya itu saya belajar mungkin kayu putih juga ke Singo kan itu, nah itu mungkin itu. Terus Jumatnya bubut guys kilometer mendul-mendul itu. Terus Sabtunya nggak ada libur, Sabtunya itu nggak dipan, nggak ingin. Pas saya nikah 97 itu biayanya metrolas juga. Akhirnya mau cendelo lawang gawe dewi. Nah, rokai wong, buat masa-masa dewi, yuk penceng-penceng gak apa-apa, gak enaknya sendiri. Dari bangga, 27 hari rumah ditempati. Kalau di sini, 97, 99 anak saya lain. Memang tak program seperti itu. Dan saya nggak mau masuk di orang tua. Lepas nggak membah namun meracang diri itu dulu. Jadi pengorbanan itu kita tanamkan. Alhamdulillah pada negeri ini istri saya dia sampai 3 darokan keluarga masih paling dukun ya wis ibu itu dukun dewe ayo dia untuk saya. Yang ketiga gangguan kesehatan ibu atau rahim itu 20%. Karena tadi di kehamilan pada saat kehamilan normal itu kan ini 20%. Ya, ibu hamil usia remaja rentan menderita kek dan anemia. Apa kek? Kekurangan Insya Allah paham kek, bukan kek ban. Motor 30 kek itu bukan kek. Itu rata-rata 20% remaja yang hamil. Yang keempat adalah resiko ketidakharmonisan. Ini 10%. Itu jarang memang remaja itu karena dia itu sebelum nikah itu biasanya kan harus pacaran, gitu. Terus pacaran jadi tahu situasi pasangannya sampai dia nikah. Nanti kalau dia sudah punya anak, rata-rata remaja yang sudah seperti itu, anaknya kalau sudah usia masuk sekolah, ini baru masalah. Ini survei saya, anak nikah, remaja nikah di bawah umur, ini masalahnya setelah anak itu masuk sekolah, itu masalah yang paling besar. Karena apa? Dia butuh biaya. Biaya waktu juga. Oh iya betul. Terus kemudian dia itu kadang-kadang wis malek. Dua-duanya itu wis malek. Wah ini bapak ibu-ibu, bapaknya ibu-ibu, kira kalau ke suami pada saat malam hari itu ya, saya yakin kan kadang-kadang bapak ada yang sudah tidur duluan kayak, kira kayak, kamu balikan ini mau bisa. Nah kalau negara bisa tidur ya, di sini ya ibu yang cuma saya habis majelis taklim jam 9:30, jam 10 pulang loh, jemur persiapan besok. Iya, ikut siap lagi. Karena apa? Pada saat paginya mau saya berangkat itu saya merasakan darah apa yang bijik. Di sini saya bahasa gosong.
Karena nek dosa nulboni 100 saya. Itu saya punya tiga komitmen dengan istri saya. Komitmen itu berjalan sampai sekarang. Orang kali gak bosok 100.000. Jadi baik saya, istri saya harus bosok. Mengapa saya terapkan bosok? Bosok bu, ini gak kira bukan jenengan ikut. Itu saya terapkan. Nanti masih bosok, kali gak bosok harus. Yang kedua, ini perlu dipraktekkan. Yang kedua itu mau berangkat kudu saling. Kali cium tangan. Nek sampe cium tangan iki sing ngabranang. Ya. Cium tangan dosane wong wedok. Nek mencium tangan suaminya rontok dosane sedina ini. Nek sampe bendino kan wis gak duwe dosa. Wong wedok itu gampang ngilangno dosa, gampang golek. Ayo bojomu tetep mesti ya dosa kowe. Jadi mudah sekali. Nah, ganjaran di samping itu yang kedua itu sama dengan mencium hajar. Hajar aswad di mana tuh? Timbangnya sampai Mekah 32 juta. Ya, 32 juta ciuman bojo. Tangannya bojone sampai cium opo nek ireng kaya aku. Iya, aswate luar. Loh, hajar aswad kan batu hitam. Lah, aswate bojone ireng tambah aswate luar biasa. Itu. Jadi sama kalau sudah mencium itu sama dengan mencium hajar aswad, pahalanya ada. Yang ketiga, kudu jamaah. Ini malah luru jamaah itu apa? Maghrib sampai subuh isi doa. Nah, misalkan karena masih di masjid sana, maghrib, sak mangkel bojo, nek jamaah, Allahu Akbar, katut apa orang? Itu mesti Allahu Akbar. Sak mangkel bojo, kamu mesti katut Allahu Akbar. Masih salah juga katut sah. Itu tiga itu yang saya lakukan. Kati itu beresan 100. Aja mas. Itu komitmen setelah menikah. Sebelum menikah yang komitmen saya satu, sopo sing jaga. Kalau saya ini dulu pacaran saya komitmen yang sopo sing jaga. Ya, ke Surabaya dengan terang mungkin sing jaga bensin mangan oleh-oleh itu dia sing jaga. Tapi kalau sing jaga itu pelan rasa-rasa. Target penurunan angka diskat gitu kan. Ini kasus yang pertama 2002, alhamdulillah sampai dengan tahun 2024 kita itu sudah turun untuk pernikahan. Nanti rekomnya pengadilan agama itu rekom usia dini itu sudah turun, sehingga jenengan turun tadi. Boleh jentik-jentik itu dari arah remaja sekarang itu swaleh ditunjukkan ini loh resiko nih rumahnya yang matang dibuahi gitu resiko. Terus kemudian belum mapan penghasilannya sudah nih nikah akhirnya sama nopo dipangani cinta kan nggak mungkin kan ya makan cinta nggak bisa teleson gitu. Jangan dilihat dari situ nek arek lanang betul-betul sama itu ini mbak ya sama masuk calon ini nyambung gaya pasti semua mereka ini serabutan untuk disini bener sing paling banyak perceraian adalah dari itu sing sore wong tua itu sore tidak sore sing anaknya nikah karo-karo ini kerja, saya yakin dan dia anak sing ngomong mbak ayo diputus sing ngomong bayar diputus mbak ini waktunya istirahat nek gak sampai potong mulai hari ini nanti akan berantai terus
dan sampean akan dibalas oleh anakmu nanti sing ngomong sampean. Makanya langkah saya, sampean harus lepas dari orang tua itu biar masalah itu dihadapi berdua. Saya itu waktu wayai istirahat jika ibu butuh. Tapi kadang Nah, ini sekarang saya ditegak-tegak supaya apa? Dia bisa mandiri. Kalau dia nggak bisa mandiri selamanya akan diikuti dengan mengawasi saja Pak. Iya, betul. Jadi biar nanti dia itu, kok saya punya ponakan yang laki-laki TNI, yang perempuan ini ponakan saya ini dikerjain di sekitar DPR RI. Karena di Jakarta, sing laki-laki pindah ke Jakarta, anaknya dititipno pas saya itu. Ya lah, kok sama tua-tua yang sudah ngomong kayak no. Terus akhirnya pulang, tak lu bunuh ada itu. Dok, awakmu gini itu dirambut bapak mulai mulai baik kok, mulai baik sampai saya ini kita sudah kok ayat. Saya sama dirambut sampai bapak ibu. Saya kemarin bapak ibu mulai istirahat, mari kamu sampai kamu rambut anakmu. Dia beribu. Gak sama putus mulai sekarang sama nanti akan dibalas anakmu gimana tuh? Mungkin mereka rapi dia anak awakmu yang sudah tiga ya mungkin akhirnya mau dititip kan berpikir dia oh berarti sudah mau nitip kan ke playground bukan playground tapi ground jadi kan ke playground ya TPA ya pembuangan sampah itu ya nitipkan itu sudah ribet bagi kita karena dia sudah berpikir bahwa nitipkan doking dia kan dititipkan jadi dia sudah punya usaha nanti kalau sudah itu kan resiko ditanggung sendiri jika ada sesuatu berarti dia itu harus nanti berkolaborasi dengan suaminya akhirnya dititipkan 2 bulan mari 2 bulan dia itu kok nggak mentolong akhirnya disik ya nah, suaminya sama kerjanya pagi, naik lagi aku balik sih sore. Akhirnya sekarang dia bisa berdua. Memang kalau diasuh oleh orang dengan orang tua sendiri beda. Akhirnya sampai sekarang nggak pulang-pulang dia baik sih bingung. Aku pengen orang ojo disik. Gue naik dari enak baru. Naik sama nilai itu akhirnya katut mana? Jadi kita harus betul-betul melepas itu caranya bagaimana keluarga kita dulu ya keluarga dulu kita dudukkan ya misalnya memutus mata rantai mbah ngomong kudu memutus mata rantai mbah ngomong kudu biar apa sama nanti gak supaya istirahat dikon ngomong senang ngomong mesti delok tukaran hasilnya tukaran bukan aku cuma jempol tapi tukaran itu diingat-ingat. Oke, lanjut. Program strategis kemenang global. Langkah nyata kantor Kementerian Agama dan Global dalam memutuskan rantai stunting dari hulu melalui edukasi komprehensif dari atas sampai ke bawah. Jadi mulai dari makanya penyuluh-penyuluh itu turun ke desa-desa itu gunakan, manfaatkan. Setiap KUA itu rata-rata minim ada 2 penyuluh. Jangan minta itu untuk kerjasama di desa. Pak, saya punya remaja sekian, kumpulkan penyuluh datangkan. Pak, kok sangu nih, ojo mikir sangu. Ojo mikir sangu. Yang penting kolaborasi antara penyuluh dengan desa. Kami siap, teman-teman kita siap turun ke bawah. Kalau jangan nggak kasih peluang, kasih waktu, emang produktif. Mbak Yeni dia. Nah ini penyuluh juga. Ya. Ketika kan kebelang lah ya. Operosor ya. Itu gunakan. Ada di KUA dengan jangan punya pikiran bahwa KUA itu khusus untuk nikah. Ya. Jangan punya pikiran. Jangan datang. Oh jangan tanah KUA aja. Konsultasi banyak sekali di situ. Wakaf, masjid, keagamaan, terus kemudian konsultasi perceraian, konsultasi ya, bukan izin perceraian, konsultasi. Kalau konsultasi ke KUA mengenai perceraian, insya Allah nggak akan jadi cerai.
Saya sudah berkali-kali, terakhir waktu saya mau umroh kemarin itu ada istri datang nangis ngadukan suaminya. Dia mau ke PA tapi gak enak, akhirnya cerita apa masalah apa ini rohani maupun jasmani. Terus akhirnya teleponnya bujuk sama ini, terus dikasih tak. Jadi dia bilang besoknya sama laki-laki. Yang laki-laki di situ tak tahu apa masalahnya mas. Cerita. Soalnya laki-laki kalau sudah usia 48 tahun ke atas, terus beda. Sampai 48 juga bahwa jenengan harus menyadari. Karena apa, laki-laki perempuan itu ikutnya wis beda. 48 akhirnya dia datang lo masalah ini kita. Nah masalah ini mas, saya tak kasih ini minuman, tak kasih, kemudian diminum, terus dipraktek pakai ujungnya. Lo dilarang kau aku balik-balik, saya kan masih umroh, saya umroh balik dulu boleh. Akhirnya nggak jadi cerai, rukun, tapi tak korban, enten balik lah. Orang laki-laki usia 48 tahun ini wis angel karena apa? Apalagi laki-laki kalau sudah punya masalah dengan istrinya, jadi melakukan apa-apa itu eling masalahnya, akhirnya gak iso. Apalagi ibu masalah dengan ayahnya, eling rasa masuk temen wong wedok itu ada masalah pisan ae. Iku eling sama ini. Berulang-ulang. Mane kadang aku mikir aku bisa lampoi. Iku tak luruskan. Tak lurus aku sepurone ya ngene iki. Iku perlu. Apa harus nunggu suami? Gak akan suami seperti itu. Kalau dia nggak sadar suami sampai sekarang semamput kabeh. Makanya perlu ada kolaborasi berdua, dilungguhno bareng, ya sampai ditanya, enak kalau seperti itu. Kekurangan proporsinya, nek sampean manja dengan suami itu akan why? Tegak itu sampean itu harus bisa apa ya, saling memaafkan. Saling memaafkan antara suami dan ini saya berjalan pakai selamanya kan, nggak setahun 2 tahun kan. Kalau selamanya berarti dia harus kolaborasi berdua. Setiap ada masalah selesaikan untuk sampai berlarut-larut. Sampai kalau punya masalah sampai tak tinggal itu akan numpuk. Wasno ya pancet iku. Lo kamar ya pancet iku, nggak mungkin ganti kan. Itu berdua harus selesaikan. Bener itu, selesaikan. Karena nggak mungkin sampai cari ganti. Jangan payah. Duduk berdua nanti nyampe rumah, assalamualaikum ya, sepurane ya, kita tampilkan. Itulah. Kenapa kok begini? Kalau bicara sebentar, lanjut. Ya. Jadi untuk menjelaskan mulai dari hulu sampai hilir. 3 pilar intervensi di hulu dari atas. Kita sudah melaksanakan bimbing BRUS ya, bimbingan remaja usia sekolah yang kita laksanakan di sekolah MTS, SMP, Alia, SMA, SMK sudah kita lakukan. Kemudian bimbingan cakin tadi yang sudah daftar, yang belum daftar namanya BRUS ya. Kemudian sekarang untuk mengatasi stunting itu kita sudah melaksanakan gerakan ini GPPS ya. Ini sudah kita lakukan selama hampir 3 tahun ini. Dusirul ketuanya. Dusirul ketuanya. Ini GPPS ini adalah gerakan penyuluh peduli stunting. Nah, jadi kalau di kader-kader sampai garuh gerakan ini di penyuluh kayak di gerakan terus 3 tahun ini yang banyak berjalan itu di Budong,
kemudian kesamben sama mau jagung yang baru. Saya mau jagung hampir 1 tahun ini tidak di Mojagung. Jogorotai belum tahu ya. Tapi karena saya di Jogorotai hari Jumat, itu saja kalau nggak ada ZBI atau ZBI nggak ke situ. Itu di BPS itu ya, itu kita turun betul-betul kita. Dan saya mohon maaf teman-teman kita itu tanpa harus ada ke kader, kadang langsung menurun ke rumah-rumah, ke sasaran. Sampai-sampai yang stunting itu kita kasih donasi yang dari Penyuluh dulu itu di Budo ya, kita kasih gizi, tapi nggak nyambung lagi itu. Sampai terakhirnya apa hasilnya belum nyambung. Itu langsung kita sasaran, kita beri makanan gizi yang dari Basnas lewat Bubizat kemenang. Coba. Jadi gerakan kita itu sudah menyasar dan mohon nanti segera koordinasi dengan penyuluh-penyuluh kita untuk kolaborasi di desa masing-masing. Dia serba bisa, ngaji pun bisa. Ya, kalau misalnya majelis saya kita nggak punya kumpulan majelis saya biasanya istighosah, undang dia, suruh ngaji masuk. Kalau memimpin istighosah tahlil insya Allah bisa. Apalagi bertahlil serba bisa. Makanya di rumah itu dia itu nggak mikir rumah, mikir pegawaian. EPA itu setiap hari dia harus isi, harus itu nggak perlu tunggu jangan nggak cair. Lanjut. Langkah taktis penyuluh lapangan. Jadi jenengan sebetulnya itu punya teman penyuluh agama, ada penyuluh KB, ada penyuluh pertanian, banyak penyuluh itu. Ya penyuluh agama itu kita kolaborasi dengan BRKB, biasanya BIMIK juga itu. Penyuluh pertanian itu juga kolaborasi yang sampai kemarin kita bergabung dengan penyuluh pertanian untuk misi di bimbingan perkawinan. Di kepolisian juga gitu. Jadi sebetulnya kita sudah turun, sudah bekerja sama, tinggal action bersama penyuluh agama dengan kader. Monggo kita punya program gerakan bersama-sama penyuluh agama. Langkah praktis yang pernah adalah screening wajib catin. Kita sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan kerjasama dengan Kemenak untuk tes kesehatan bagi calon pengantin. Pernah dengar nggih? Iya. Pernah dengar. Jadi kita kolaborasi dengan dinas kesehatan lewat puskesmas bidan-bidan itu. Kalau ada catin tes kesehatan, nek hamil, kalau dia periksa terus hamil, surat kesehatan kasih bintang. Dikasih bintang, begini, tanda tangannya apa itu? Kepala puskesmas. Bintangnya 1 bulan, 2 bulan. Yo nggak sampai. Jadi nggak sampai kelihatan. Terus kemudian setelah diperiksa surat kesehatan turun, bidannya biasanya ngebel. Kalau saya lihat, mesti saya jawab, Pak, ada catin dari desa ini, namanya ini, itu hamil 2 bulan. Oh iya, nanti kita periksa. Kita lihat. Nah itu berarti ada briefing khusus. Briefing khusus didudukkan, terus disampaikan. Kadang-kadang kita itu nggak ingin, kita berpikir, bapak gitu. Tapi kita berpikir ke depannya. Setelah kita ada informasi dari puskesmas, kita dudukkan pada saat rapat, kita panggil calon pengantin berdua tanpa orang tua. Kita panggil, kita dudukkan, Mas, Mbak, sama ini istrinya tahu nih sudah hamil. Kadang-kadang yang laki-laki garu, ya, kita dudukkan. Ini nanti prosesnya begini. Saya menempuhnya kendala seperti ini. Dihadapi berdua ya, itu perlu. Jadi pada saat ada sekarang wali nikah no anaknya, gitu. Nikah no anaknya padahal ini bukan walinya, tapi nikahkan namanya ini anak kandung, ada kan? Tapi padahal itu anaknya
adik. Paham maksud saya? Jadi A dan B ini punya anak perempuan. Karena anaknya kayak digendong adik. Digendong adik dirambut mulai kecil. Akhirnya diambil no anaknya adik. Padahal anaknya masih kan gitu. Dan jika keadaannya anak kandung, apakah walinya adik tadi? Harus kakaknya, harus anak kakaknya tadi kan? Berarti bukan adik lagi. Tapi di kakak itu nama ayahnya adalah nama adik tadi. Bukan anak. Kalau adopsi nama ayah tetap ada. Tapi di kakak itu nama adiknya tadi. Jadi nama ayah kandung hilang. Banyak seperti itu. Makanya pada saat kita tahunya, saya pernah nikah itu tahunya dari saksi. Ya memang data di KK itu nama yang masuk KK. Di akte juga yang nama di KK. Dan pada saat saya nikah, tetangganya kan banyak. Sebentar Pak, itu anaknya masih. Tahu masih di sini. Mana masih itu saya tanya. Masnya di mana? Mana di tetangga desa sebelah. Masih ada masih. Saya konfirmasi. Nah, datanya bagaimana? Datanya karena sudah terketik itu tadi ya di dalam isi. Tapi yang nikah no kudu paling. Jadi saya panggil, terus saya datangi ke rumahnya, saya nikahkan kita. Bukan adiknya tadi. Nikah, tapi belum nikah tahu Pak, tetap datanya tetap data orang tua. Iya, sementara kan itu yang ada di data, sesuai dengan data kan itu kita ikuti dulu dan kita ikuti, tapi walinya harus jadi kita datangi. Sing lucu mana itu bapak ibu cerai, anaknya nikah. Biasanya walinya sana itu siap datang jadi wali anaknya. Ya, pada saat harian nggak boleh istrinya. Kita ide, akhirnya krian. Akhirnya nikah ya krian. Itu kita datang ke sana. Banyak seperti itu. Makanya hati-hati dengan kalau sudah punya anak dewasa, anak remaja, dilihat keturunannya. Asal usulnya seperti zaman dulu itu biar nggak apa dia nanti zina selamanya gitu. Iya toh, kalau seperti ini kan kalau dilakukan nggak ada yang protes zina selamanya sing dosa-dosa makanya pada saat saya nikah kebenaran biodata yang sudah tertera di itu sepenuhnya saya serahkan pada wali, jadi aku bebas. Di karena itu sebenarnya saya serahkan pada iya saya ngomong itu nggak ngomong dosa pulang wakil nggak wakil kan gitu kan itu harus ada benar dengan yang jeli seperti itu ya keturunan itu perlu biar nggak ada zina selamanya apa yang berdiam punya agama hati-hati. Oke, yang kedua adalah pemberdayaan majelis taklim sampai jam berapa? Ini mau video. Secukupnya. Pemberdayaan majelis taklim mengedukasi kaum ibu tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Ini lewat majelis taklimnya. Gizi seimbang ASI inklusif guna mencegah nutrisi kronis pada anak. Majelis taklim dengan punya kumpulan majelis taklim ngaji ya. Itu kalau punya seperti itu segera daftarkan ke KUA. Hubungi penyuluh biar ada SKT-nya ya. Itu perlu. Nanti ada perkumpulan sudah ada legalitasnya. Ketua di Sopo, guru di Sopo. Karena zaman sekarang itu dengan perso radikalisme, aliran sempalan itu ya. Oh ini bener-bener Islam. Sekarang ada orang non-Islam pakai toga, non-Islam pakai kerudung, sama dia gorongnya berkantor. Gitu, nah, sesuai dengan iman kita toto.
Nah ini Islam, teman Islam. Nah ini Kristen, teman Kristen sesuai dengan sekarang itu kita sudah tua, harus punya guru panutan, ya. Jadi seandainya dia nanti masuk surga itu kalau gandolane, dia nggak berpikir itu kan, nggak berpikir itu. Aku menggandol sopo mati. Dan sama tolak itu orang-orang maksa ambil gandengan, ini sama benar. Karena yang usianya sudah 50 tahun ke atas segera beat nanggene toriko-toriko itu ya, ikut guru. Ini jinom-nom gak usah benar. Nikmati kehidupannya dulu ya. Kalau sudah 50 tahun segera. Sopong ngerti kok sampai bisa, aku kayak sampai di itu betul-betul harus punya guru walaupun sudah sepuh, jadi nanti ada gandengan itu perlu. Terus advokasi cegah pernikahan dini. Advokasi kita ada konsultasi di KUA itu ada konsultasi untuk pencegahan usia dini. Itu kita siapkan ada ruang khusus. Kemudian yang keempat ada konsultasi ZIS produktif. Kita turun seperti yang tadi pencegahan stunting kita ambilkan dari ZIS kerjasama dengan Basnas dari Kemenak itu setiap tahun itu ada. Kemudian kita di kesamping itu di Gangan Sapi itu kita mengadakan kampung zakat. Di Ngusian juga masih ada, di mana itu Banyuasin ada Ngusian atau di Ngusian itu di Banyuasin ya. Dan saya sana nanti kalau sepong ya berkati. Jadi kalau saya ke sana itu bawa gangsing. Ada berkat. Kalau kita ke ruang mudik itu dulu ada beras, ada mie, ada langsung dari ada yang kudu ya. Yang kudu itu ada perkumpulan yang HIV itu ada. Dia digolai didampingi, perlu didampingi. Ya, seperti itu. Insya Allah hampir setiap kecamatan masalah-masalah yang ada di sini masih ada itu. Ya, itu kita keluar bersama-sama dengan penyuluh agama yang ada di KUA kecamatan. Jadi insya Allah P3K ini sesuai dengan alamatnya ya, kecamatan. Yang kudu itu semuanya orang kudu. Kecuali kesampaian itu yang dari Sombi itu ada. Kecuali PNS kalau nanti. Oke, lanjut Mas. Pesan hikmah penyuluh, anak-anak adalah amanah mulia dari Allah. Nah itu anak saya. Lebih tinggi. Anak-anak adalah amanah mulia dari Allah, menyiapkan keluarga yang matang lahir batin demi menjaga kesehatan tumbuh kembang keturunan adalah wujud syukur keagamaan yang sejati. Dengan kalau ikhlas mendidik anaknya tadi barokah. Tapi yang anaknya sampai terpaksa, jadi anaknya terpaksa, ada kan yang terpaksa? Ada kan yang terpaksa? Dicari di hati yang paling dalam. Bujuk ini cinta pertama moga. Bujuk ini cinta untuk menambah aku kayak perlu. Ya boleh ya, kecuali boleh. Kecuali boleh. Kasih terang aja. Alhamdulillah. Jadi seperti itu jalan ini respect dari rumah. Anggap suami jenengan itu adalah teman hidup yang sejati. Nah seperti itu angel untuk nanti. Tukaran itu angel. Jalan itu bersama. Jangan sampai jalan itu deglok. Jangan deglok menuju kesuksesan amal. Gitu. Nah, supaya kita itu jalan sejak kita harus berjalan bersama. Ya, sama biayai aku pembinaan ini. Ya, aku biayai sampai pembinaan ini. Harus bersama. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, nanti di rumah orang suaminya di Lombok. Ayo mulai nonton keluarga kita. Nonton keluargane dhewe. Gue nek wis nonton keluargane dhewe baru nonton keluargane kancane.